Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Darmaningsih, NIM 2003041614, kelas 4 Rek A MGT 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dikasih oleh Bapak Iqbal Ahmad SENN. Telekomunikasi. Telekomunikasi adalah penyimpanan informasi atau hubungan antar suatu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Dua sisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu satu, pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemacur atau transmitter atau pemacur radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Dua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. 1. Memancarkan informasi. 2. Membangun atau membuat interface atau pengiriman dan penerima. 3. Pengiriman pesan melalui rute yang efisien. 4. Memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak. 5. Memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesanan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. 6. Mengonversi pesan dari suatu kecepatan lain atau komputer umumnya lebih cepat dibandingkan media komunikasi. 7. Memastikan bahwa alat pengirim, penerima, dan jalur komunikasi berpotensi. 8. Menjaga keamanan informasi setiap saat. Fungsi sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi ke tempat lain. Berikut adalah fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. 1. Transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serta optik dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. 2. Connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga penggunaan dapat menghubungi penggunaan lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual. Jika masih diperlukan operator yang menghubungkan penggunaan dengan penggunaan lain yang dia inginkan. 3. Terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal, informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Internet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-data amannya. Internet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggannya, dan lain-lain. Karakteristik sistem informasi. Fungsional sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat
manajerial, mendukung operasi yang mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak kepentingan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat mengelola keunggulan yang signifikasi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikasi, seperti hanya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi dan kurangnya dukungan pihak dari manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang bisa disingkat menjadi TPS merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pemesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, pengajian karyawan, pemecatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan menghadapkan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peringkat keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dan sebuah perusahaan. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju optimis transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis e-commerce 1. Business to business atau B2B 2. Business to customer atau B2C 3. Customer to customer atau C2C 4. Customer to business atau C2B 5. Business to administrasi atau B2A 6. Customer to administrasi C2A 7. Online to offline atau O2O. Keuntungan e-commerce. Internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Batas dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya banyak tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang berbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Penelitian pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan.
Periklanan adalah saran komunikasi dengan penggunaan produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimkan dan dimaksud untuk memberi tahu atau mempengaruhi orang yang menerima. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang mungkin untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak, atau koran, majalah, jurnal, dan lain-lainnya. Radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan, surat, konten, sponsor, poster, pakaian, acara, warna, suara, visual, dan bahkan orang atau endorsement. Pengertian supply chain management. Rantai pasok atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jenis-jenis supply chain management yaitu 1. Upstream supply chain, 2. Internet supply chain, 3. Downstream supply chain. Permasalahan supply chain management mengendalikan keterbatasan bahan baku, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo, kesulitan forecasting, kemacetan pengiriman, digitalisasi pada supply chain, menjaga likuiditas, prediksi kondisi mendatang. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Expert system adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem intelligent component system dalam private komputer core yang mendukung fitur cerdas di seluruh Android dengan tetap menjaga privasi dan data Anda. Pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olahan pikiran otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Sejarah perkembangan haki peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Manfaat haki. Bagi dunia usaha, ada pelindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Bagi investor, menjalani kepastian hukum entah itu individu atau kelompok dan terhindar dari kerugian karena pemalsuan atau kecurangan dari pihak lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.